Selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara mengatasi penyakit yuka, yaitu penyakit kutu putih ya di media tanamnya. Dan yuka ini diperbanyak dengan sistem cangkok bisa, stek batang bisa, pemisahan anakan dari induk bisa. Di video saya sebelumnya sudah ada videonya. Karena terkait banyaknya pertanyaan kenapa tanaman saya mati, tanaman kita daunnya rusak, itu tanaman itu karena makhluk hidup. Jadi kalau kita mau melihat masalahnya itu perlu kita cek fisik dulu. Dan kebetulan di sini ada yang terang penyakit yaitu kutu pada media tanam di bogolnya yang sering saya sebutkan di video-video saya sebelumnya. Karena kalau pertanyaan itu saya jawab dengan teori, tetapi semua itu hasil ditentukan dari praktek ya, jadi bukan dari teori. Nanti kita melihat dulu fisiknya seperti apa, baru kita dipraktekkan dan itu berhasil. Karena kalau kita cuma teori saja, tidak melihat fisiknya, itu tidak mengetahui yaitu permasalahannya sebenarnya. Karena tanaman itu adalah makhluk hidup. Oke ya. Ini saya pakai obat, ini bisa merek dos ataupun sidametrin, dan di sini saya pakai metrin. Ini 2 liter ya. Ini kita pakai, ini kira-kira satu tutup ini karena biasa itu tidak pakai saya ukur itu sudah pas gitu ya. Satu tutup ini bisa mampu 2 liter dan dipakai sampai habis. Di sini ya, kamera mungkin boleh dekat saja yang bagian terkena kutu putih. Di sini kutu putihnya seperti ini, jadi langsung ada bintik-bintik. Kalau dari jauh tidak kelihatan, dan ini daun ini membusuk seperti ini. Ini membusuk seperti ini, dibuang saja ya. Ini kutu putihnya seperti ini, jadi dibuang saja. Ini terjadi pada tanaman apapun ya, tanaman lele paris ubi itu biasanya keserangnya seperti ini di media dari minyak maupun oli. Ini terjadi di media tanam, dan ada kutu juga yang ada di batang daun, dan disemprot di sini kita pagi atau sore hari. Di sini kebetulan sore hari ya, jadi lebih bagus karena nantinya tidak terkena. Lalu setelah obat tadi sudah dimasukkan ke botol seperti ini ya, dikocok seperti ini biar nyampur di antara air bersih dan susu ya. Disemprotkan seperti ini di botolnya. Ini habis lagi, tidak ada penyakit. Nah itu saya berarti sudah aman. Karena di musim hujan itu indikasi penyakit itu banyak daripada musim kemarau. Persoalannya penyakit itu terbawa dari lingkungan, dari angin ya. Dan asal penyakit itu dari mana? Media tanamnya dan juga di daunnya. Untuk tanaman ada yang hijau, bahkan bibitnya itu kuning ya, seperti ini itu hijau sedikit, maka di sini ada yang tumbuh hijau seperti ini. Awalnya itu induknya itu anakan bisa hijau seperti ini. Maka untuk bisa itu harus punya pengetahuan yang lama ya, pengetahuan yang banyak. Jadi sering menemukan, bukan dalam waktu sedikit, banyak tanaman yang kita praktekkan itu berbeda pada induknya itu sudah biasa. Jadi untuk diperdebatkan, biarpun di sini saya itu mereview bukan lihatnya ya, jadi teknik yang
Sebenarnya saya pun adalah penjual tanaman sejak lama, juga membeli, interaksi dalam jumlah banyak di kota Jakarta. Mungkin untuk pemasaran tanaman hias lebih besar dibandingkan di daerah-daerah lainnya. Maka untuk interaksi, tata taman, bikin taman maupun tanaman hias itu lebih sering ya, kita sebagai pedagang maupun kita sebagai tukang taman ya, perawatan, kita sering menemukan banyak hal. Lalu sudah besar seperti ini, itu perawatannya cuma dibuang saja, daun yang sudah kering itu dibuang saja. Nanti untuk teknik steknya, teknik perbanyak dengan pemisahan anakan itu di channel saya sudah ada 2000 video yang lainnya. Yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe, share, komen, like agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, atau bisa dipelajari video-video yang lama itu semua adalah edisi. Jadi bukan video-video yang ada saja, karena banyak sekali pembahasan yang sudah kita bahas, namun di dalam YouTube penonton ngerti ya. Kita sudah banyak membahas video tapi masih menanyakan mana videonya ya. Jadi sama, nanti dilihat saja dari profil, di situ banyak sekali video-video penjelasan kita. Nanti penjelasan ada di deskripsi video di bawah. Selanjutnya yang kurang jelas komentar ya, nanti semoga ya itu komentar itu tidak cukup dengan kata terima kasih. Ternyata untuk di video edukasi kita harus menjelaskan banyak hal, dan yang lebih sulit kita melihat fisiknya. Jadi cuma di antara ini soalannya ya, nanti di fisiknya karena hidup usia tanam juga itu tidak sama, usia muda, penyakitnya, persoalannya apa, itu kalau kita sudah banyak cepat dengan cara melihat saja sudah bisa. Jadi tidak terlalu banyak mengerjakan banyak hal kalau kita melihat fisiknya langsung. Jadi daun rusak itu bisa karena kebanyakan terkena pupuk ya, panas. Tetapi kalau kebanyakan pupuk itu hangusnya itu di daun di atas saja, di sini pada hangus daunnya. Kayak kebanyakan pupuk NPK maupun pupuk kambing itu kalau kebanyakan panas bisa daun ini terbakar, ataupun disiram pada waktu yang air itu akan mengenai itu, daun akan seperti itu. Jadi di sini tidak ada matahari di siang, boleh komunikasikan bagus nyiram itu pagi ataupun sore hari. Oke, kiranya sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.